进入31号古文明遗迹，任何材料高10。21有许，直径超800米。好古文明遗迹。与你险。核弹。僚机还没有，我现在就把战机权限交还给你。7、6、2。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan lanjutkan seri Sword Star season kedua. Minggu kemarin, rapat besar-besaran telah dimulai antara 5 negara besar dan para pejuang. Yang mana di dalam rapat itu, mereka masih belum tahu apa-apa mengenai monster ini. Hingga pada akhirnya, negara Hansia membuka rahasia mereka. Yang mana di dalam peradaban kuno nomor 2, mereka telah menemukan sebuah catatan kuno mengenai monster mengerikan bernama Stray Sky Behemoth. Babata yang tahu betul betapa mengerikannya monster ini meminta Lo Feng untuk tidak melawannya. Dan lebih baik mereka bersembunyi di dalam pesawat meteoroid. Tapi Lo Feng tidak ingin melakukan hal itu. Apalagi jika hanya dia saja yang selamat, bagaimana cara dia bisa menerima kehancuran bumi dan kematian orang-orang yang dia cintai. Lo Feng pun berharap agar Babata mau membantu dirinya mengalahkan monster ini. Meskipun pada awalnya Babata tidak ingin memberikan bantuan, namun karena Lo Feng terus memohon, dia itu akan membantunya dengan membuatkan sebuah senjata penghancur. Di sini Lo Feng penasaran apakah Babata tahu bagaimana cara untuk mengidentifikasi kekuatan dari monster ini. Untung saja Babata tahu, jadi dia akan menjelaskannya kepada Lo Feng. Ia pun meminta Lo Feng untuk memperhatikan gambar ini. Terlihat jelas di antara tanduk besarnya terdapat benjolan kecil. Yang mana tanduk itu bukan hanya pemanis saja, karena kekuatan dari Golden Hornet diukur dari seberapa banyak tanduknya. Dan monster ini memiliki karakteristik tanduk yang berbeda-beda. Untuk tahap tukik hanya memiliki 1 tanduk di dahinya. Untuk tahap dewasa, tanduk runcing kedua mulai tumbuh. Sedangkan tanduk runcing ketiganya akan mulai tumbuh di masa mudanya. Tanduk tajam keempat akan tumbuh di puncak kehidupannya. Hingga pada akhirnya, Golden Hornet pun menumbuhkan tanduk kelima pada masa kepuncakannya. Jadi, seberapa besar kekuatan dari Golden Hornet, mereka bisa melihatnya dari tanduknya. Semakin padat pola keemasan dari tanduk runcingnya itu, maka ia akan semakin kuat. Jadi karena ini jugalah monster itu disebut sebagai bintang bertanduk emas. Sedangkan tanduk kedua yang mereka lihat tadi hanyalah sebuah proyeksi saja. Karena untuk menumbuhkannya, setidaknya monster itu harus naik ke tingkat star. Namun Babata meminta Lo Feng untuk mengingat bahwa garis keturunan dari Golden Hornet sangatlah kuat. Jadi dia itu bisa saja tumbuh dengan sangat cepat. Babata juga memberitahu bahwa di awal-awal kelahirannya, Golden Hornet akan memakan begitu banyak logam dengan jumlah yang tidak masuk akal. Hal itu bukan karena dia gabut, melainkan dengan menyerap begitu banyak logam, kekuatannya juga akan ikut bertambah. Jadi jika Lo Feng benar-benar ingin menghabisi monster ini, maka dia harus melakukannya secepat mungkin. Karena jika tidak, Golden Hornet akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Lo Feng pun akhirnya mengerti mengapa monster ini menyerap habis pangkalan militer. Karena hampir semua isinya terbuat dari logam. Babata meminta untuk tidak khawatir karena meskipun Golden Hornet adalah monster pemakan segalanya, namun perlu diingat dia itu baru saja menyelesaikan tahap tukiknya. Maka tentu saja akan ada batas makanan yang harus dia makan setiap harinya. Tapi Babata masih ingin menasihati dia tentang satu hal. Yang mana sebagai bintang luar angkasa seharusnya kehidupan mereka tidak boleh diganggu. Karena garis keturunan dari monster ini memiliki kenangan warisan kuno. Jadi untuk bisa menghabisi binatang luar angkasa akan sangat sulit bagi mereka. Bahkan ia tidak bisa membayangkan bagaimana cara Lo Feng menghadapi Golden Hornet yang ada tipe Stray Sky Behemoth. Apalagi dia itu memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Jadi wajar saja Babata tidak ingin Lo Feng menghadapi monster ini. Bahkan Huyan Bo pernah mendengar ada makhluk abadi di alam semesta telah bertemu dengan Golden Hornet dari kelas Real Master. Yang mana itu adalah puncak dari monster ini. Orang misterius itu berusaha untuk menghabisinya. Meskipun kekuatan dari orang itu sangatlah besar, namun entah bagaimana caranya Golden Hornet mengetahui serangan itu dan bergegas melarikan diri.
Atas apa yang Babata ceritakan, ia pun semakin tidak bisa mengira bagaimana cara Lo Feng untuk bisa menghadapi Golden Hornet. Meskipun sudah tahu seberapa kuat monster itu, namun Lo Feng tidak ingin menyerah dan akan mencoba hal ini dulu. Karena bagaimanapun, monster itu berencana untuk menghancurkan bumi. Jadi sebagai pejuang, mereka harus mencegah hal itu terjadi. Apalagi bumi merupakan tempat tinggal umat manusia. Lo Feng merasa bahwa sebagai pejuang, merekalah yang harus bertanggung jawab dalam menjaga bumi. Babata tidak bisa berkata apapun mendengar hal itu. Ia pun kembali memberitahu bahwa tidak ada satupun senjata hebat yang mampu menyaingi pesawat meteoroid. Jadi jika menggunakannya dalam kecepatan luar biasa, maka ujung tajam dari pesawat itu mampu memotong satu planet dengan sekali serang saja. Bahkan untuk menghabisi monster kelas bintang itu sangatlah mudah, layaknya seperti memotong sayuran. Namun sayang sekali pesawat mereka sudah rusak dan tidak ada cara untuk menerbangkannya lagi. Tinol kembali kepada rapat, yang mana Komandan Jai merasa lega karena monster itu hanya berada di peringkat Star Traveler tingkat 9. Karena dengan begitu mereka masih memiliki kesempatan untuk bisa melawannya. Namun jika dia sudah mencapai tingkat Star, mungkin peluang mereka dalam memenangi pertarungan hanya 10% saja. Ia pun menanyakan apakah serangan bom nuklir skala besar bisa mengalahkannya. Tapi sayangnya mereka masih belum tahu tentang seberapa kuat serangan dari bom itu. Karena mereka masih belum melakukan uji coba. Terlebih lagi, sekarang banyak umat manusia yang tinggal di pangkalan. Jika mereka tidak hati-hati dalam menggunakan serangan itu, maka resikonya sangatlah berbahaya. Ia pun akan menyerahkan hal ini kepada pakar nasional agar bisa dibicarakan lagi. Jika rencana ini gagal, Komandan Lee meminta untuk menggunakan proyek warisan etnis. Komandan Jai tidak menduga mereka akan menggunakan senjata itu. Apalagi sejak era Nirvana, mereka telah kehilangan begitu banyak orang. Bahkan untuk menemukan kedamaian di kota pangkalan sangat sulit bagi mereka. Namun kini bumi sedang mendekati akhirnya. Jadi ia tidak menduga bencana itu akan datang secepat ini. Ia yakin saat ini semua negara pasti sedang memikirkan hal yang sama. Jadi untuk sekarang Jai meminta untuk memulai program warisan. Tapi hal ini harus dirahasiakan dulu. Dan jika memang tidak ada harapan lagi, maka mereka akan meluncurkannya dalam skala besar. Hal itu akan dia bahas lagi setelah keluar dari ruangan virtual. Sebagai bagian dari bumi, Lo Feng sangat yakin teman-temannya tidak ada yang berpikir untuk menyerah. Di sini, Lei Shen menanyakan pendapat dari Hong. Meskipun Hong tidak yakin bisa menang menghadapinya, namun dia ini akan tetap melakukannya. Apalagi saat ini dirinya sudah berada di ranah Star Traveler tingkat 7. Ia yakin kekuatannya bisa menahan monster itu. Apalagi Mo Yanfin-nya telah tumbuh sangat cepat setelah memakan Mo Yajing. Untuk mencari secara harapan, dia dengan Lei Shen akan bertarung sampai mati dengan Golden Hornet. Tapi yang menjadi masalah saat ini, mereka masih belum terlalu memahami kekuatan dari monster itu. Nah, pada saat juga Presiden Amerika mendapatkan kabar tentang video terbaru dari serangan Golden Hornet. Kita pun dibawa ke pangkalan militer Amerika, yang mana semua prajurit baru saja diperintahkan oleh komandan utama untuk segera meninggalkan pangkalan. Alasan mereka meminta semua prajurit untuk mundur karena mereka telah melihat Golden Hornet terbang ke arah pangkalan itu. Namun karena monster ini terbang sangat cepat, tentunya ada beberapa tentara yang belum selesai mundur. Dan tidak lama kemudian, monster itu pun datang. Para prajurit tidak ada niatan untuk bertarung dengannya dan memilih untuk melarikan diri secepat mungkin. Kedatangannya membuat semua orang yakin dia itu pasti akan menelan pangkalan itu. Melihat Golden Hornet naik dengan sangat cepat membuat para prajurit bergegas untuk melarikan diri. Namun sayang sekali, secepat apapun mereka pergi, ledakan yang diciptakan oleh Golden Hornet mengakibatkan begitu banyak prajurit mati. Nah, di saat beberapa jet ingin meninggalkan pangkalan, Golden Hornet menyadari itu semua dan segera melancarkan serangan. Melihat itu sontak saja membuat para prajurit sangat terkejut. Karena bagaimana bisa monster itu memiliki serangan seperti ini? Presiden Amerika menenangkan mereka semua. Ia pun kembali memberitahu bahwa dalam kejadian ini mereka telah menemukan hal yang aneh. Yang mana pertama, monster itu tidak melahap pangkalan, melainkan menghancurkannya. Dan yang kedua, monster itu memiliki serangan jarak jauh. Mendengar semua itu membuat Sokolov sangat kesal. Hong penasaran mengapa dia bisa semarah ini.
Ia pun memberitahu bahwa dalam pembicaraan sebelumnya, mereka berencana untuk menggunakan bom hidrogen yang sangat besar agar bisa meledakkannya di sekitaran tubuh monster itu. Bahkan mereka berencana untuk menyerang mulutnya. Namun mereka agak ragu karena monster itu memiliki kemampuan untuk melahap segalanya. Jadi bisa saja di saat dia melakukan penyerapan, sinyal dari bom hidrogen terganggu. Meskipun mendapatkan kesulitan ini, sebenarnya mereka hampir berhasil mengatasinya. Namun setelah melihat video tadi, masalah besar kembali muncul. Karena mereka sama sekali tidak menduga Golden Hornet akan memiliki serangan jarak jauh. Dengan kemampuannya itu akan sangat sulit untuk bisa mendekatinya. Maka jikapun mereka melancarkan bom hidrogen, ia yakin hal itu bisa dihentikan oleh monster ini. Jikapun sempat meledak, tapi hal itu tidak akan mungkin bisa melukai tubuh dari Golden Hornet. Terlebih lagi, jika bom ini meledak, maka seketika saja ledakan besar pun terjadi. Dan hal itu akan menghasilkan gelombang kejut dan radiasi nuklir. Hal itu akan sangat berat untuk bisa ditanggung oleh masyarakat umum. Sedangkan untuk monster skala Golden Hornet, efek ledakan itu sama sekali tidak menyakitinya. Dia bisa berpikiran seperti ini karena pejuang tingkat dewa perang saja mampu menahan nuklir. Apalagi monster ini pasti akan dengan mudah menahannya. Untuk bisa mengenainya, satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan adalah meledakkan bom ini di dekat Golden Hornet. Karena jika semakin dekat, efek ledakannya akan semakin kuat juga. Sokolov yakin jika hal itu berhasil, maka monster itu akan menerima luka yang sangat serius. Bahkan bisa saja menghabisinya. Lao Feng tahu betul sekali bom itu meledak akan menimbulkan efek yang hebat. Lebih dari 20 juta derajat. Sokolov memberitahu hal ini baru bisa terjadi jika bom itu berada di dekatnya. Karena energi besar yang dilepaskan olehnya akan dihamburkan ke segala arah. Semakin jauh, maka akan semakin lemah juga efeknya. Karena mereka masih belum terlalu memahami monster itu, jadi satu-satunya harapan adalah meledakkan bom itu sedekat mungkin. Bahkan jika perlu, mereka harus meledakkannya di mulut monster itu. Karena mereka yakin bagian dalam tubuh monster itu lebih lemah jika dibandingkan dengan kulit luarnya. Di saat bom itu meledak, maka monster itu tidak akan bisa berbuat apapun. Nah, sayang sekali, ide gila dari Sokolov akan kita dengarkan pada minggu depan. Lao Feng masih tidak habis pikir bagaimana bisa ratusan juta bom hidrogen tidak mempan kepada monster ini. Sokolov meminta mereka untuk kembali berpikir karena sekarang masalah besar adalah bagaimana cara mereka menjatuhkan bom hidrogen ini di dekat Golden Hornet. Karena jika menggunakan pesawat tempur, ia yakin Golden Hornet akan kembali menggunakan serangan lasernya untuk menghancurkan pesawat mereka. Jadi untuk mendekat akan sangat sulit bagi mereka. Karena bagaimanapun serangan Golden Hornet memiliki jangkauan 1000 meter. Ia pun menanyakan bagaimana cara mereka untuk bisa melakukan serangan kepadanya. Karena Golden Hornet mampu melancarkan serangan dari jarak yang cukup jauh. Sokolov yakin bahwa kekuatan dari para Super Racing Wargot tidak mampu menghabisi monster ini. Mendengar perkataan Sokolov membuat semua orang sangat terkejut. Apalagi dia menjamin serangan bom hidrogen mereka hanya memiliki satu kesempatan saja. Karena setelah Golden Hornet menerima serangan itu, pasti dia juga merasakan kesakitan. Maka karena itulah monster ini tidak akan membiarkan satupun pejuang mendekati dirinya. Jadi bisa dikatakan mereka sudah tidak memiliki kesempatan lagi jika satu kesempatan tadi disia-siakan. Hong memiliki satu ide yang mana dia berencana untuk menggunakan jet tempurnya untuk membawa bom hidrogen itu. Ia yakin dengan pertahanan kuat dari jet tempurnya, serangan yang dilancarkan oleh Golden Hornet masih mampu dia hindari maupun ia tahan. Jika dia memiliki sebuah kesempatan, maka sistem dari jet tempurnya akan otomatis meledakkan diri sendiri bersama dengan bom hidrogen yang ia bawa. Mendengar ide bagus dari Hong membuat Sokolov terkejut. Karena kemungkinan besar jet tempur cerdas ini akan berhasil melakukan serangan. Apalagi jet tempur Hong adalah satu-satunya di planet ini yang mampu menabarkan diri dengan sangat keras kepada binatang tingkat kaisar. Tidak itu saja, kekuatan pertahanan yang jet tempur ini miliki jauh lebih kuat dari bahan apapun di bumi. Jadi ini ada keuntungan besar umat manusia yang berhasil didapatkan dari sisa-sisa peradaban kuno. Dengan adanya jet tempur milik Hong, maka mereka memiliki kesempatan yang besar untuk meledakkan bom hidrogen ke dalam mulut Golden Hornet. Mendengar kesempatan itu membuat para pejuang dan pemimpin dunia merasa sangat senang, karena akhirnya mereka memiliki setitik harapan. Shino berpindah kepada Babata, yang mana ia menguji ide mereka yang berencana untuk meledakkan ratusan juta ton bom hidrogen ke dalam mulut Golden Hornet.
Meskipun pemikiran mereka cukup bagus, tapi bagi Babata, semua serangan yang mereka lancarkan tidak akan bisa menghabisi Golden Hornet. Karena bagaimanapun, ini adalah binatang bertanduk emas. Mendengar semua itu membuat Lo Feng sangat terkejut. Ia pun segera memberitahukan kepada mereka semua bahwa dia telah mendapatkan beberapa informasi tentang monster ini. Sontak saja, semua mata kini tertuju kepada Lo Feng. Ia pun memperlihatkan gambaran dari monster ini, yang mana pada awalnya monster ini bernama binatang bertanduk emas. Di saat monster itu melakukan pelahapan, maka ruangan yang berada di sekitarnya akan terisolasi dan terputus dari dunia luar. Hal itu akan menyebabkan terganggunya remote control yang terpasang di bom itu. Jadi bisa dikatakan bom itu tidak akan bisa meledak. Tidak itu saja, sekarang ini kekuatan dari Golden Hornet kemungkinan besar sudah berada di tingkat star. Perkataan Lo Feng membuat semua orang terkejut. Namun, ia menenangkan mereka karena kemampuan menelan dari monster ini masih terbatas. Maka karena itulah monster itu hanya melakukan penghancuran pada pangkalan militer dan tidak menelannya. Henderson menanyakan tentang keakuratan informasi yang dia katakan. Lo Feng bisa menjamin ini semua adalah benar karena informasi itu ia dapatkan dari reruntuhan peradaban kuno. Perkataan Lo Feng kembali membuat semua orang terkejut. Kini para pemimpin dunia hanya berharap kepada Tuhan saja. Semua orang hanya bisa terdiam saja karena tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Namun Lo Feng tidak menyerah dan meminta pemimpin Hong untuk melegalkan semua informasi reruntuhan peradaban kuno yang dimiliki oleh 5 negara besar dan juga sekolah seni bela diri nasional. Alasan Lo Feng melakukan hal ini karena di reruntuhan peradaban kuno memiliki begitu banyak puing-puing kapal luar angkasa. Jadi, ia itu yang melakukan pencarian karena bisa saja dia menemukan senjata yang ampuh untuk bisa mengalahkan Golden Hornet. Hong paham dan para pemimpin 5 negara besar setuju untuk menyerahkan semua informasi yang mereka miliki tentang runtuhan peradaban kuno. Tidak hanya mereka saja, namun semua pemimpin olah bela diri juga memberikan informasi mereka kepada Lo Feng. Hong lalu berbicara kepada mereka semua. Ia sadar betul bahwa bencana ini sangatlah besar. Jadi mereka semua harus berjuang mati-matian untuk bisa melindungi bumi dan mencari setitik harapan untuk umat manusia. 所有古文明仪器的资料，都是外星战舰残骸。这是一场浩劫，能够挺过去。 Shino berpindah kepada Sushin, yang mana dia itu sedang menunggu suaminya yang sedang melakukan rapat besar. Melihat wajah Lo Feng, Sushin pun penasaran apa yang sedang terjadi. Namun Lo Feng tidak ingin memberitahunya dan hanya mengatakan bahwa Sushin akan tetap aman karena ada dia yang selalu berada di sisinya. Setelah ini semua, Lo Feng pun segera mengumpulkan keluarganya, yang mana ia meminta mereka untuk tetap berada di rumah. Dan jika ada terjadi sebuah bahaya, ia meminta untuk segera masuk ke ruangan gravitasi, karena tempat itu sangatlah aman. Lahua menanyakan sebenarnya apa yang telah terjadi. Lo Feng pun memberitahu tentang kehancuran yang akan bumi terima. Dan saat ini di Amerika telah muncul monster bernama Golden Hornet. Dia, Hong, dan Lei Shen sama sekali bukanlah tandingan dari monster itu. Bahkan senjata kuat yang dimiliki oleh pihak militer juga tidak bisa melukainya. Di bawah serangan yang Golden Hornet lakukan, semua pangkalan yang dimiliki oleh negara besar dengan mudah ia hancurkan. Lo Feng pun sangat takut bencana besar ini akan jauh lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. Maka karena itulah ia itu harus secepat mungkin untuk mencari cara agar bisa mengalahkannya. Lo Feng yang berada di pesawatnya meminta Babata untuk mencari informasi tentang peradaban kuno yang telah mereka dapatkan sebelumnya. Babata baru saja selesai menyusun semua informasi yang mereka dapatkan, yang mana ia menjelaskan dari peradaban kuno nomor 1, yang mana lokasi dari peradaban itu terletak di bawah laut segitiga Bermuda. Di bawah sana ada piramida putih keperakan yang setinggi 1.200 meter. Sayangnya, reruntuhan itu sangat berbahaya karena begitu mereka menuju ke pintu masuk, maka material yang berada di sana akan langsung menghancurkan tubuh mereka. Peradaban kuno nomor 2 berada di ujung utara Suet, yang mana itu adalah bangkai kapal luar angkasa yang telah hancur. Sayangnya, di dalam pesawat itu tidak ada senjata yang mereka cari. Kini, Babata memberitahu tentang peninggalan peradaban kuno nomor 31, yang mana lokasinya terletak jauh di Senongjia di Tanah Hanya. Peradaban itu berbentuk bulat berdiameter lebih dari 800 meter. Tapi permukaannya itu memancarkan sebuah gas beracun yang tidak dapat ditahan. Sejauh yang dia ketahui, tidak ada satupun orang yang bisa memasuki reruntuhan ini secara hidup-hidup.
Jadi bisa dikatakan peradaban kuno nomor 31 ini sangat mirip dengan yang pertama dan juga peradaban kuno nomor 12. Ketiga tempat ini adalah yang paling berbahaya di antara semua peradaban kuno. Lo Feng penasaran kemana dia harus pergi. Sayangnya, selain ketiga peradaban itu, semua peradaban lainnya telah dijelajahi oleh semua orang. Jadi, jika Lo Feng pergi ke sana, maka dia tidak akan mendapatkan apapun. Peradaban kuno nomor 1 dan 31 adalah yang paling berisiko. Bahkan, pejuang di bintang petualang juga akan mati jika pergi ke sana. Jadi, satu-satunya yang tersisa adalah peradaban kuno nomor 12. Tapi dengan kekuatan Lo Feng saat ini, resiko yang harus dia tanggung juga ada. Lo Feng sadar betul seberapa berbahayanya peradaban kuno nomor 12. Namun ia tidak akan menyesal karena jika dia tidak melakukan apa-apa, maka dia itu akan melihat teman-temannya mati dan juga kehancuran dari bumi. Jadi, agar tidak menyesal di kemudian hari, maka Lo Feng harus terus berjuang meskipun dia harus mati sekalipun. Mendengar perkataan Lo Feng membuat Babata terkejut karena ini sama persis dengan yang dikatakan oleh Huyan Bo. Apalagi dia itu ingat bahwa Huyan Bo juga pernah mengatakan tidak peduli apakah mereka itu jahat ataupun baik, namun yang benar-benar kuat harus memiliki hati yang teguh. Dan semua perkataan Huyan Bo itu ia saksikan pada diri Lo Feng. Shino berpindah kepada Komandan Lee, yang mana dia itu tahu bahwa Lo Feng akan segera melakukan penjelajahan ke peradaban kuno. Jadi tujuannya kemari adalah ingin memberikannya tumpangan. Di perjalanan ini, Lo Feng melihat tawa dari orang-orang di sekitarnya. Ia bersyukur karena orang-orang ini belum tahu tentang bencana besar. Jadi umat manusia masih bisa menikmati hari-hari dengan tenang. Komandan Lee memberitahu bahwa 5 kekuatan besar diam-diam telah memulai program warisan. Meskipun mereka masih ragu melakukan hal itu. Di sini Lo Feng agak terkejut mendengar program warisan manusia. Namun sebelum keberangkatannya, Lo Feng ini didatangi oleh Komandan Lee, yang mana dia itu berencana untuk memberikan tumpangan kepadanya. Tapi tidak hanya itu saja, di sini ia juga memberitahu Lo Feng tentang program warisan manusia. Lo Feng yang sama sekali tidak tahu apa-apa dijelaskan oleh Komandan Lee bahwa beberapa negara telah melakukan kendali militer secara besar-besaran. Bahkan saat ini stok makanan sudah mulai dikendalikan. Hal itu dilakukan karena pemerintah sedang melakukan sebuah pembangunan untuk menjadi tempat penampungan umat manusia. Salah satu tempat yang dimaksud adalah kapal luar angkasa. Tujuan pemerintah melakukan ini semua agar kehidupan umat manusia bisa berlanjut. Mendengar semua itu tentu membuat Lo Feng kesal. Apalagi Denny tidak ingin melihat masa depan umat manusia semenyedihkan itu. Komandan Lee paham apa yang ia rasakan. Apalagi rencana ini bukan pertama kali yang pernah dia hadapi. Yang mana terakhir kali adalah di saat era Nirvana terjadi. Pada saat itu, Komandan Lee merasakan betapa sulitnya untuk berjuang hidup selama bertahun-tahun. Dia merasa yakin mereka tidak akan tahu apa yang dia rasakan di saat virus R baru menyerang umat manusia. Saat virus itu menyebar, seakan-akan mimpi buruk yang panjang mulai menyelimuti umat manusia. Komandan Lee ingat betul bahwa ibunya terinfeksi virus itu. Dan pada saat itu tidak ada obat yang mampu mengobatinya, hingga mengakibatkan virus itu bermutasi. Karena virus itu terus mengancam kehidupan ibunya, jadi pada akhirnya kedua orang tuanya pun memutuskan untuk mengusulkan euthanasia untuk mengakhiri rasa sakit yang luar biasa ini. Bagi yang belum tahu, euthanasia adalah praktek mengakhiri hidup dengan sengaja untuk menghilangkan rasa sakit dan penderitaan. Lanjut ke cerita, pada saat itu ayahnya tidak ingin melakukan euthanasia kepada istrinya, karena dia tidak ingin orang yang ia cintai meninggalkan dirinya. Namun, istrinya itu tidak memiliki pilihan lain karena dia sudah tidak bisa lagi menahan rasa sakit itu. Dengan berat hati, sang ayah pun harus melakukan hal itu. Apalagi ini adalah permintaan terakhir dari istrinya. Komandan Lee yang saat itu masih kecil menyalahkan ayahnya karena telah menyerah untuk menyelamatkan hidup ibunya. Lee kecil mencoba untuk melawan, namun sayang sekali tidak ada yang bisa ia lakukan selain harus mengikhlaskan ibunya. Sebagai anak yang masih kecil, tentu kehilangan sosok ibu sangat berat bagi dirinya. Ia yang terus menyalahkan ayahnya mulai menutup hatinya dan tidak ingin bertemu lagi. Sang ayah yang merupakan seorang komandan tentu tidak bisa terus meratapi kesedihan ini. Karena bagaimanapun, ia harus memimpin pasukan untuk mengalahkan para binatang yang mulai bermutasi menjadi monster. Meskipun sedang dalam pertarungan yang hebat, ia itu sama sekali tidak lupa untuk menghabari anaknya. Karena dia itu ingin memastikan anaknya baik-baik saja.
Ayah Komandan Lee sempat pulang untuk melihat kondisi anaknya. Tapi Lee kecil tidak ingin melihatnya karena masih merasa ayahnya lah yang bersalah atas kematian ibunya. Serangan yang terus dilakukan oleh para binatang mulai membuat para pasukan kerepotan. Hingga pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk melancarkan serangan nuklir skala besar. Lee kecil terbangun karena mendengar jeritan orang-orang yang diserang oleh para monster. Tidak lama kemudian seseorang pun muncul untuk membawanya pergi. Yang mana hal itu dilakukan untuk menghindari bahaya dari radioaktif. Semua orang pun diminta untuk pergi ke tempat penampungan bawah tanah. Tapi sayangnya untuk memasuki tempat penampungan ini hanya ditentukan oleh sebuah undian. Jadi hanya beberapa orang saja yang mungkin bisa masuk. Lee kecil menyimpan nomor undian yang diberikan oleh ayahnya. Dengan nomor itulah ia pun dipersilakan untuk masuk ke dalam penampungan. Sedangkan ayahnya dan beberapa orang lainnya tetap berada di permukaan untuk memastikan serangan mereka berhasil. Atau dengan kata lain, mereka mengorbankan hidup untuk masa depan anak-anak mereka. Lee kecil dan para anak-anak di sana hanya bisa menangis dan tidak bisa melakukan apapun. Tapi setelah melihat ini semua, ia pun mulai sadar bahwa tidak hanya dia saja yang kehilangan orang-orang yang ia cintai. Namun semua anak yang berada di sini juga merasakan hal yang sama. Tidak ingin pengorbanan ayahnya itu sia-sia, ia pun berusaha untuk menguatkan hatinya. Lee kecil juga merasa bersalah karena selalu membenci ayahnya. Bahkan hingga ayahnya meninggalkan dirinya. Padahal tanpa ia ketahui, ayahnya itu telah melakukan apapun untuk bisa melindungi dirinya. Lee kecil yang merasa bersalah berjanji bahwa di masa depan nanti, giliran dialah yang akan melindungi orang lain. Setelah era Nirvana selesai, Lee kecil segera mendaftarkan diri untuk menjadi anggota militer. Meskipun saat itu dia belum memenuhi syarat, tapi Lee kecil sudah ingin bergabung karena dia menganggap untuk bisa melindungi kehidupan manusia ada tanggung jawab setiap orang dan hanya menjadi seorang manusialah mereka bisa memenuhi syarat itu. Untung saja tidak begitu lama beberapa pejuang mulai bermunculan. Berkat kehadiran mereka lah umat manusia bisa mendirikan kota. 30 tahun pun sudah berlalu, tapi para monster tetap saja muncul setiap tahunnya. Bahkan ada beberapa spesies baru dengan kekuatan yang lebih kuat. Satu-satunya keinginan Komandan Lee hanya ingin melihat keturunannya itu memiliki masa depan yang cerah. Namun saat ini ia sudah tua untuk bisa melakukan hal itu. Sedangkan Lo Feng masih muda, jadi kemungkinan besar untuk bisa menciptakan dunia yang lebih cerah ada padanya. Komandan Lee memberikan hadiah terakhir kepada Lo Feng, yang mana itu juga dimaksudkan bahwa dia mewariskan keinginannya kepada Lo Feng. Komandan Lee memberitahu bahwa dia ini akan segera pergi ke garis depan. Lo Feng paham dan meminta untuk selalu berhati-hati. Sebagai bagian anggota militer, tentu mereka adalah garis pertahanan pertama bagi negara Hanxia. Jadi mereka itu akan melakukan segala cara untuk menghentikan para monster. Dia pun mengucapkan salam perpisahan kepada Lo Feng. Sino berpindah ke rumah Lo Feng, yang di sini ia berpamitan kepada keluarganya. Lo Feng tahu betul bahwa demi melindungi bumi dan umat manusia, setiap orang pasti melakukan yang terbaik untuk bisa memastikan kemenangan mereka. Jadi tentunya Lo Feng ini tidak ingin berdiam diri saja. Maka karena itulah ia pun memutuskan untuk pergi ke peradaban kuno nomor 12. Beberapa saat kemudian, Hong menghubungi dia karena ingin memberitahu bahwa mereka telah mencari cara untuk menekan kemampuan menghisap dari Golden Hornet. Hong menjelaskan secara rinci solusi yang berhasil mereka temukan, yang mana mereka akhirnya tahu bahwa daya hisap yang dimiliki oleh Golden Hornet memiliki batas jangkauan. Jadi mereka itu berencana untuk meledakkan nuklir dari kejauhan. Tapi Lo Feng rasa itu tidak akan bisa melukai Golden Hornet. Namun tujuan utama Hong adalah ingin memastikan dulu apakah nuklir bisa mengenai dirinya atau tidak. Tidak itu saja, hal ini juga ia lakukan untuk mencari sebuah kesempatan agar bisa meledakkan beberapa bom di dekatnya. Hingga pada akhirnya mereka akan mengirimkan jet tempur cerdasnya untuk meledakkan bom hidrogen ke dalam mulut Golden Hornet. Lo Feng merasa rencananya itu akan berhasil. Meskipun mereka telah menemukan sebuah cara, tapi masalah kembali datang. Karena ia mendapatkan kabar bahwa Golden Hornet telah berhasil menghancurkan semua pangkalan militer di Amerika.
Bahkan sekarang ini benua Eropa akan menjadi tempat selanjutnya. Dan kecepatannya dalam menghancurkan pangkalan militer, maka Hong bisa memastikan bahwa hanya dalam 7 hari saja seluruh umat manusia akan dimusnahkan oleh Golden Hornet. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, maka Hong pun memutuskan untuk mempercepat rencananya, yang mana malam ini dia akan memulai penyerangan. Berhubung mereka kekurangan jet tempur, jadi Hong meminta untuk menggunakan jet tempurnya. Tentu saja Lo Feng akan menyerahkan ini kepada Hong. Sesaat kemudian, Lo Feng pun segera menggunakan armornya dan meninggalkan Number One. 僚机还没有。我现在就把战机权限交还给你。地球防线的一员，我很。 Setelah semua itu, Lo Feng pun bergegas menuju peradaban kuno nomor 12. Di sini Babata memberitahu bahwa permukaan laut ini memiliki kedalaman sekitar 51.000 meter. Sedangkan untuk peradaban kuno terletak di bawah 33 meter di bawah laut. Lo Feng paham dan dia itu akan segera menyelam ke dalam bawah laut. Baru saja masuk, beberapa monster laut mulai datang untuk memakannya. Dengan kekuatannya saat ini, Lo Feng sama sekali tidak kesulitan menghadapi monster laut. Dia pun melanjutkan penyelamannya ke dalam bawah laut. Setiap dia hampir mendekati dasar laut, perlahan tekanan air terus menekan tubuhnya. Bahkan di kedalaman 5.000 meter ini akan sangat menyulitkan bagi para pejuang. Untung saja Lo Feng memiliki Moyan Pin, jadi tubuhnya masih bisa menahan tekanan seperti ini. Di saat sudah mencapai dasar, Lo Feng pun mulai melakukan penggalian. Di sini Lo Feng penasaran bagaimana bisa umat manusia menemukan peradaban di tempat ini. Padahal letaknya jauh berada di dasar laut. Babata menjelaskan ini semua bisa dilakukan bukan karena teknologi manusia, melainkan menggunakan instrumen pendeteksi yang didapatkan di kapal luar angkasa. Namun jika Babata mau, dia itu bisa saja menyembunyikan sinyal dari semua peradaban itu agar tidak bisa ditemukan. Nah, hingga saat ini setiap peninggalan peradaban asing di bumi telah ditemukan oleh manusia. Beberapa saat kemudian, Lo Feng akhirnya sampai di reruntuhan pesawat luar angkasa. Lo Feng sadar betul bahwa kekuatan spiritualnya bisa melacak sekitar 500 meter. Namun semua itu belum cukup untuk menjangkau keseluruhan pesawat ini. Ia pun yakin bahwa kapal perang ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan markas utama Aula Jizya. Babata memberitahu bahwa mereka telah datang di tempat yang tepat. Dan ini merupakan kapal induk dari Starfleet. Pada saat juga, Lo Feng mendapatkan pesan bahwa rencana bom hidrogen sudah mulai disiapkan. Zaman kita pun dibawa kepada pemimpin negara besar. Mereka ini menyaksikan secara langsung rencana penyerangan terhadap Golden Hornet. Di sini kita bisa menyaksikan bahwa dengan kekuatan besar yang dimiliki oleh Golden Hornet membuat awan panas selalu menyelimuti tubuhnya. Bahkan hal itu bisa terlihat dari atmosfer. Beberapa jet tempur segera dikerahkan untuk melancarkan serangan. Namun saat ini Golden Hornet mulai kembali melakukan pergerakan. Para pejuang yang melihat hal itu mencoba untuk mencari kesempatan yang pas. Hingga pada akhirnya ada sebuah celah dan Lesion pun segera melancarkan fase yang pertama. Jet tempur pertama membawa bom nuklir seberat 20.000 ton. Serangan fase pertama berhasil mengenai tubuh Golden Hornet. Namun sayang sekali kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada tubuhnya.
Ledakan yang kuat memang terjadi, namun bom atom yang memiliki ledakan yang sangat besar sama sekali tidak berdampak apapun kepada Golden Hornet. Bahkan seakan-akan ledakan besar itu bagaikan hembusan angin saja. Babata tahu betul rencana manusia tidak berhenti begitu saja, karena mereka pasti akan meningkatkan serangan. Dan benar saja Hong segera mengutus rencana kedua untuk menyerang Golden Hornet. Di saat serangan fase kedua berlangsung, para pejuang sedikit kebingungan karena bagaimanapun Golden Hornet tidak menembakkan serangannya. Hingga pada akhirnya jet tempur itu pun berhasil meledakkan diri di jangkauan yang sangat dekat. 6000米。 Melihat serangan mereka yang berhasil, membuat para pejuang penasaran apakah serangan mereka kali ini akan berhasil atau tidak. Tapi lagi-lagi ternyata serangan itu hanyalah sia-sia saja. Meskipun bom nuklir telah diledakkan begitu dekat darinya, namun Golden Hornet hanya menganggap serangan itu sebagai mainan saja. Lao Feng tidak habis pikir bagaimana Golden Hornet akan semengerikan ini. Akibat serangan yang telah dia terima, membuat Golden Hornet mulai waspada terhadap serangan musuh. Ia pun mulai mengawasi area di sekitarnya. Bukannya panik, hal ini membuat Lei Shen dan Hong sangat senang, karena rencana mereka telah berjalan dengan baik. Ia pun segera memulai fase kedua yang adalah pengeboman tingkat tinggi. Di dalam masing-masing wingman terdapat 15.000 hingga 60.000 bom atom yang siap meledak. Yang mana ini semua adalah senjata pamungkas yang sebenarnya. Dan yang akan menjadi aktor utama adalah serangan terakhir. 1吨当量的核弹。 起爆！ Nah, dalam serangan ini, Number One yang adalah jet tempur milik Lao Feng membawa 30 kiloton bom atom. Number One berhasil meledakkan di belakang Golden Hornet dan mengakibatkan ledakan yang begitu besar. Kini, jet tempur Lao Feng pun sudah tidak ada lagi. Akibat ledakan yang diciptakan oleh Number One membuat para monster yang berada di sekitar tempat itu musnah seketika. Tapi sayangnya, semua serangan ini tidak berlaku kepada Golden Hornet. Bahkan Lao Feng menyadari bahwa seakan-akan Golden Hornet itu menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Ternyata hal ini bisa terjadi akibat hawa panas yang disebabkan oleh ledakan bom nuklir. Jadi partikel-partikel yang bertebaran ini telah merangsang tubuh Golden Hornet untuk mempercepat pertumbuhannya. Babata menyamakan ini semua dengan latihan otot, yang mana setiap meningkatkan beban maka juga akan membuat otot menjadi lebih kuat. Cahaya emas yang sejak tadi mereka lihat merupakan kekuatan yang mampu menyerap kekuatan logam. Para pejuang sangat terkejut karena serangan mereka tidak kunjung berhasil. Di sini mereka tahu betul bahwa jet tempur milik pemimpin Hong akan berada di antara serangan ke-10 atau ke-14. Hingga pada akhirnya serangan terakhir pun akan muncul juga, yang mana jet tempur itu akan membawa bom yang setara dengan bom hidrogen. Saking kuatnya ledakan yang bom itu timbulkan bisa saja menghancurkan langit dan bumi beserta umat manusia. Jadi karena itulah mereka harus dengan tepat meledakkan bom ini kepada Golden Hornet. Meskipun terlihat menjanjikan, tapi Babata masih merasa ragu karena bagaimanapun saat ini mereka sedang menghadapi Golden Hornet yang baru saja melangkah ke ranah bintang. Ia masih bingung menentukan keberhasilan mereka, karena dia itu tidak pernah melihat adanya seseorang yang meledakkan bom hidrogen kepada Golden Hornet. Saat itu juga Hong melancarkan fase ketiga yang adalah penghancuran bom hidrogen. Semua orang berharap kepada serangan ini, karena bagaimanapun bom hidrogen adalah satu-satunya harapan umat manusia. Jika serangan ini berhasil, maka umat manusia sudah dipastikan akan selamat dari bencana. Tapi jika rencana mereka gagal, maka umat manusia akan jatuh ke dalam mimpi yang sangat buruk. Dan tentu saja kejadian ini jauh lebih mengerikan jika dibandingkan dengan era Nirvana. Sebelum serangan itu dilakukan, kita malah dibawa kepada pangkalan militer Jisia. Yang mana di sana pihak militer sedang bersiap-siap untuk pergi ke garis depan. Karena bisa saja hal yang tidak mereka inginkan benar-benar terjadi. Namun meskipun begitu, Komandan Lee berharap serangan mereka kali ini benar-benar berhasil menghabisi Golden Hornet. Para pejuang dan semua petinggi negara sangat tegang karena hanya kurang dari 30 detik lagi serangan mereka akan bertemu dengan Golden Hornet. Hitungan mundur pun segera diperdengarkan. Yang mana Golden Hornet juga telah melakukan pergerakan. Para pemimpin negara besar berharap agar serangan ini bisa berhasil. Semua orang berdoa agar serangan mereka berhasil menghabisi Golden Hornet.
Di saat hitungan mundur sudah semakin dekat, pada saat juga Gunner Hornet melakukan pergerakan yang sangat cepat, yang mana ia menggunakan perut bawahnya untuk berhadapan dengan ledakan bom hidrogen. Pada saat juga ledakan besar pun terjadi dan melenyapkan begitu banyak monster yang berada di sana. Bahkan kota-kota hancur akibat serangan itu. Tidak ada satupun monster yang berhasil melarikan diri dari jangkauan bom hidrogen. Saking kuatnya ledakan itu bahkan mampu terlihat dari atas atmosfer. Di saat ledakan itu terus berlangsung, kita dibawa ke kota, yang mana para warga melihat cahaya yang begitu menyilaukan. Mereka pun berpikir itu adalah matahari yang muncul di saat malam. Beberapa saat kemudian, semua sinyal komunikasi terputus. Tidak itu saja, semua listrik di kota juga padam. Mereka yang tidak tahu apa yang telah terjadi tentu menjadi sangat penasaran. Hingga pada akhirnya, mereka pun menyadari bahwa cahaya yang menyilaukan tadi adalah bom nuklir dengan skala yang sangat besar. Sontak saja para warga menjadi panik dan berhamburan kemana-mana. Suasana dari series ini seketika langsung berubah menjadi sangat mengerikan. Karena bagaimanapun semua orang sudah menyadari jika bom nuklir diledakkan, maka para pejuang sedang menghadapi musuh yang sangat kuat. Para warga, pejuang, dan begitu banyak warga hanya bisa terdiam saja menyaksikan ledakan bom nuklir ini. Beberapa pejuang pun segera turun ke kota untuk mengendalikan situasi. Nah, tidak hanya mereka saja yang panik, namun para monster juga sangat panik melihat serangan itu. Kembali ke Lo Feng, dia itu sangat penasaran apakah rencana mereka berhasil atau tidak. Suasana sangat sunyi di pertemuan ini, karena bagaimanapun mereka juga masih belum tahu hasil dari serangan itu. Para pejuang hanya berharap serangan mereka berhasil. Namun semua itu langsung sirna ketika Golden Hornet menunjukkan pergerakannya. Serangan ini sebenarnya memang berhasil melukai tubuh Golden Hornet. Namun bagian perutnya itu berhasil menahan semua dampak dari bom nuklir. Bahkan mulut bawahnya itu terluka sangat parah. Menyaksikan monster ini masih hidup membuat semua orang sangat terkejut dan tidak bisa berkata apapun. Bahkan para pejuang tingkat tinggi juga sama terkejutnya karena tidak bisa membayangkan rencana mereka gagal. Semua orang yang berada di sini benar-benar terkejut dan tidak tahu apa lagi yang harus mereka lakukan. Isodora yang juga terkejut berusaha untuk menenangkan dirinya. Karena bagaimanapun serangan nuklir mereka berhasil melukai tubuh Golden Hornet. Tapi kesenangan mereka hanyalah sementara waktu saja. Karena mereka kembali dikejutkan dengan betapa cepatnya pemulihan dari monster ini. Golden Hornet yang sudah berhasil meningkatkan kekuatannya segera meninggalkan kota itu. Di sisi lain, para pemimpin dunia hanya bisa pasrah saja dengan nasib mereka. Bahkan di sini Presiden Amerika jatuh sakit karena tidak bisa menerima ini semua. Karena bisa dikatakan bahwa nasib umat manusia akan segera berakhir. Sokolov tidak habis pikir mereka akan berakhir seperti ini. Bahkan para pejuang lainnya juga masih sangat terkejut. Lo Feng tidak menduga bom hidrogen yang memiliki serangan yang begitu kuat masih belum bisa menghabisi Golden Hornet. Melihat Golden Hornet yang masih hidup, Babata pun memberitahu bahwa dia itu telah mengucapkan hukuman mati kepada seluruh umat manusia. Dan benar saja, saat itu juga Golden Hornet melakukan pemanggilan kepada setiap monster untuk segera melakukan penyerangan. Para pejuang tingkat tinggi yang berada di istana Dewa Perang hanya melihat Hong saja. Di sini Hong pun mengumumkan bahwa semua rencana mereka telah gagal total.
Lo Feng yang tidak ingin nasib manusia berakhir begitu saja segera melakukan pencarian di kapal induk ini. Babata memberitahu bahwa kapal induk ini memang memiliki ketahanan dan kekuatan yang sangat kuat. Tapi ini bukanlah peninggalan peradaban kuno yang sebenarnya. Yama ternyata reruntuhan yang sebenarnya terletak lebih dalam lagi dari kapal induk ini. Namun Babata mengingatkannya tentang seberapa berbahayanya tempat itu. Bahkan kekuatan yang berada di dalam sana akan dengan mudah menghabisi Lo Feng. Lo Feng tidak peduli lagi dengan resiko ini. Karena bagaimanapun, dia itu harus secepat mungkin mencari senjata yang jauh lebih kuat untuk menghabisi Golden Hornet. Melihat sebuah celah pada kapal itu, Lo Feng pun bergegas masuk. Nah, sayang sekali, episode yang sangat epik ini harus kita akhiri dulu. Namun seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yang mana kemungkinan besar Golden Hornet akan kembali melancarkan serangannya. Sedangkan Lo Feng yang sudah berhasil masuk ke dalam kapal induk dikejutkan dengan beberapa penjaga yang berada di dalam sana. Tidak itu saja, sesuatu kembali muncul yang membuat dia dan Babata terkejut. Sepertinya Babata akan berperan besar dalam episode minggu depan. Jadi kita nantikan saja episode selanjutnya. Nah, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir pada minggu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.